Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berbincang dalam podcast kali ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas tema yang sangat penting bagi setiap muslim, yaitu mengingat kematian dan kehidupan setelah kematian dalam Islam. Perkenalkan, nama saya juga Aulia dengan NIM 312 310 389 sebagai host. Dan saya Trio, NIM 3123103882 sebagai narasumber di podcast kali ini. Tema ini sangat relevan karena seringkali manusia terlalu sibuk dengan urusan dunia sehingga lupa bahwa kehidupan ini di dunia hanyalah sementara dan akan berakhir dengan kematian. Menurut Islam, mengapa kita dianjurkan untuk selalu mengingat kematian? Karena mengingat kematian dapat membuat manusia lebih sadar akan tujuan hidupnya. Ketika seseorang menyadari bahwa hidup di dunia ini tidak kekal, ia akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan lebih giat beribadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan, yaitu kematian. HR Tirmidzi. Hadis ini mengajarkan bahwa kematian dapat menjadi pengingat agar manusia tidak terlena oleh kenikmatan dunia. Jadi, mengingat kematian bukan untuk membuat kita takut berlebihan, tetapi agar kita lebih siap menghadapi kehidupan setelahnya. Betul sekali. Justru orang yang sering mengingat kematian akan lebih menghargai waktu, memperbaiki akhlak, dan meningkatkan amal soleh. Setelah seseorang meninggal dunia, apa tahapan pertama yang akan dihadapi? Tahapan pertama adalah alam kubur atau alam barzah. Alam ini merupakan masa penantian hingga akhir kebangkitan. Di alam kubur, setelah manusia akan mendapatkan balasan awal sesuai amal perbuatannya ketika hidup di sana. Apakah benar ada pertanyaan yang diajukan di alam kubur? Ya, dalam ajaran Islam dijelaskan bahwa malaikat Munkar dan Nakir akan datang untuk menanyai manusia tentang Tuhan, agama, dan nabi yang diikutinya. Orang yang beriman akan mampu menjawab pertanyaan tersebut, sedangkan orang yang tidak beriman akan mengalami kesulitan. Setelah alam kubur, apa yang akan terjadi selanjutnya? Selanjutnya adalah Yaumul Ba'ts atau hari kebangkitan. Pada saat itu malaikat Israfil meniup sangkakala dan seluruh manusia dibangkitkan dari kuburnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Yasin ayat 78 sampai 79. Siapakah yang dapat menghidupkan tulang bertulang yang telah hancur luluh? Katakanlah yang akan menghidupkannya adalah Tuhan yang menciptakannya pertama kali. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa untuk membangkitkan seluruh manusia meskipun jasadnya telah hancur. Ini membuktikan bahwa kehidupan setelah kematian merupakan sesuatu yang pasti menurut ajaran Islam. Benar, betul sekali. Tidak ada keraguan sedikit pun mengenai adanya kebangkitan dan kehidupan akhirat. Apa yang terjadi setelah manusia dibangkitkan? Seluruh manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk menjalani yaumul hisab atau hari perhitungan amal. Pada hari itu tidak ada satupun perbuatan manusia yang tersembunyi. Semua amal akan diperlihatkan dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti setiap tindakan yang kita lakukan selama hidup akan dicatat. Ya, betul sekali. Sekecil apapun kebaikan maupun keburukan akan dicatat oleh malaikat dan diperlihatkan kembali pada hari kiamat. Hal ini mengajarkan kita untuk selalu menjaga perilaku baik di dunia nyata maupun di media sosial yang saat ini menjadi bagian dari kehidupan modern. Setelah hisab, tahapan apa berikutnya adalah mizan. Apa yang dimaksud dengan mizan? Mizan adalah timbangan amal baik dan amal buruk. Manusia akan ditimbang dengan sangat adil. Jika ditimbangan kebaikan lebih berat, maka ia termasuk orang yang beruntung, dan sebaliknya, jika timbangan keburukannya lebih berat, maka ia akan merugi. Kemudian ada sirat, yaitu jembatan menuju surga. Benar. Sirat digambarkan sebagai jembatan yang terbentang di atas neraka, sangat tipis dan tajam.
Orang yang beriman akan melewatinya sesuai tingkat keimanan dan amal mereka. Tahapan terakhir adalah surga dan neraka. Bagaimana Islam menjelaskan keduanya? Surga adalah tempat penuh kenikmatan yang disediakan Allah bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Sedangkan neraka adalah tempat hukuman bagi mereka yang mengingkari Allah dan banyak melakukan kemaksiatan tanpa bertobat. Jika dikaitkan dengan kehidupan masyarakat saat ini, apa pelajaran yang bisa diambil dari ini? Di era modern, banyak orang mengejar popularitas, harta, dan kesenangan sesaat. Namun, Islam mengingatkan bahwa semua itu tidak akan dibawa mati. Yang akan menemani manusia hanyalah amal perbuatannya. Karena itu, kita harus memanfaatkan teknologi, pendidikan, dan kesempatan hidup untuk melakukan kebaikan serta memberi manfaat kepada sesama. Dari pembahasan kita hari ini dapat disimpulkan bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti dan menjadi gerbang menuju kehidupan abadi. Mengingat kematian bukan berarti pesimis terhadap kehidupan, melainkan menjadi motivasi untuk memperbanyak amal soleh, memperbaiki akhlak, dan mempersiapkan diri menghadapi akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 28. Kemudian Dia mematikan kamu lalu menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanya kamu dikembalikan. Semoga pembahasan ini dapat meningkatkan keimanan dan kesadaran kita untuk mempersiapkan bekal terbaik menuju kehidupan setelah kematian. Amin ya rabbal alamin. Sekian podcast Pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.